Transportasi di ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur, tidak semudah dan secepat animasi ini. Kenyataannya, di jam sibuk, lalu lintas selalu macet dan merayap. Emisi CO2 dari kendaraan bermotor adalah salah satu perusak iklim terbesar di Malaysia. Tapi itu semua akan berubah. Misalnya dengan skuter elektrik ini. Dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan Malaysia Eklimo. Perusahaan tersebut terutama bangga dengan terobosan teknologi baterai yang mereka rancang sendiri. Kekuatan motor sendiri 6 kW dari baterai 4 kWh. Ini salah satu terobosan teknologi yang sudah kami capai. Tidak hanya di Malaysia, melainkan juga jika dibandingkan dengan seluruh dunia. Skuter listrik ini sudah digunakan di Departemen Energi Malaysia. Dengan dukungan Organisasi Kerjasama dan Perkembangan Jerman, GIZ, pemerintah Malaysia ingin mengembangkan produk-produk hijau lainnya dengan label resmi yang menjamin teknologi ini. Lebih dari 850 produk sudah berlabel My Hijau. Proyek Malaysia Green Technology berada di bawah pengawasan Departemen Energi. Jika Anda ke supermarket misalnya, orang melihat berapa harganya jika dibanding dengan yang lain, jadi masih ada tantangan. Jika kita tidak punya skala ekonomi, kita bisa memproduksi produk hijau ini dalam skala besar, jadi kita bisa mengurangi biayanya. Semakin banyak perusahaan ingin ikut menjadi hijau. Tapi apakah produk-produk mereka layak disebut hijau? Itu diputuskan di Institut Sirim di Kuala Lumpur. Semua yang ingin dapat label My Hijau diuji apakah benar-benar tidak merusak lingkungan hidup. Misalnya deterjen ini. Perusahaan mengklaim produk ini bisa terurai di alam. Jadi kami akan menguji potensinya untuk bisa terurai di alam menurut metode OECD. Sampel ini dicampur dengan kultur bakteri. Jika sampel tidak terurai dalam 28 hari, label My Hijau tidak akan diberikan. Kriteria yang harus dipenuhi tersebut diracik sesuai kondisi di Malaysia. Tidak hanya dalam hal kesehatan dan hijau, tapi juga apakah bisa diwujudkan dari segi pendanaan. Tiap negara punya budaya berbeda, lingkungan berbeda, dan standar hidup berbeda. Jadi ini harus bisa dipertimbangkan. Jika target terlalu tinggi, misalnya seperti di Jerman, negara berkembang tidak bisa menirunya. Jadi kita harus melihat situasi ekonomi negara dan apa bisa beradaptasi dengan label hijau. They can adapt with the eco label. Langkah berikutnya, menciptakan standar ekologis yang sama di kawasan. Lembaga Bantuan Pembangunan Jerman juga mendukung negara lain, misalnya Indonesia, Thailand, dan Filipina. Karena jika semakin banyak orang membeli produk hijau, kualitas lingkungan hidup juga akan makin baik.